Tema yang kita mau pelajari hari ini adalah belajar untuk selalu taat. Nah, saya percaya kalau ditanya, semua kita saya tahu jawabannya. Saya pun akan menjawab seperti itu. Begini pertanyaannya. Taat itu mudah atau susah? Jawabannya pasti bilang susah. Wajar bukan? Nah, kenapa kita susah taat? Sebab sejak masih kecil, ayo kita, walaupun kita nggak ingat atau lupa, tapi kita bisa belajar dari anak-anak. Saudara, sejak manusia-manusia ini masih kecil-kecil, sudah tahu arti kata tidak taat. Betul tidak? Sejak kita ini masih kecil. Bahkan sejak kita masih bayi, sifat tidak taat, tidak menurut itu sudah ada. Nah, jangan tanya itu sekolahnya di mana, nggak usah tahu. Untuk tidak taat itu nggak perlu sekolah, sebab itu sifat dasar manusia memberontak. Saudara, maka itu kita harus belajar untuk selalu taat dalam hidup kita ini, supaya di dalam ketaatan itu penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata lewat hidup kita masing-masing. Saudara, bahkan setelah sekian lama saya berjalan bersama Roh Kudus, bersama Bapa di surga, ternyata kalau kita taat itu nggak perlu ngusir setan, nggak perlu nengking setan, nggak perlu banyak berdoa, dikit-dikit berdoa, nggak perlu. Maaf, jangan membantah dulu kalimat ini, karena banyak orang yang salah konsep doa. Ya, saya ulangi lagi. Ternyata kalau kita selalu taat, setan itu nggak perlu diurusi, roh-roh jahat itu nggak perlu kita usir, nggak perlu kita tengking, nggak perlu. Kalau kita taat, saudara, sungguh Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nggak usah banyak berdoa, minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu, nggak usah. Karena dengan ketaatan itu, artinya kita sudah ada di pihak Tuhan. Saya percaya semua kita pasti ingat. Nah, yang belum ingat atau lupa atau belum tahu, Roma 8 ayat 31. Itu ayat yang sangat luar biasa. Saya bacakan ya, Roma 8 ayat 31. Ya, dahsyat ayat ini. Tapi tunggu dulu. Bagaimana itu terjadi? Ya, Roma 8 ayat 31. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini tantangan Tuhan. Ayo, kita mau ngomong apa? Tentang apa saja. Kita mau bicara apa? Tentang apa saja. Wah, ini kan nantang bukan? Ayo, kamu ngomong apa? Ayo, kamu mau diskusi masalah apa? Ayo, kamu mau cerita soal apa? Ayo. Jika Tuhan di pihak kita. Saudara, kalimat ini penting. Jika Tuhan di pihak kita. Keren. Siapakah yang akan melawan kita? Hebat bukan firman ini? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Nah, saudara, kata Tuhan di pihak kita, itu artinya kita ada di posisi Tuhan. Kita ada di sudut pandang Tuhan. Arti Tuhan di pihak kita itu artinya kita ada di tempat Tuhan berada. Kita sedang berdiri bersama dengan Tuhan di tempat Tuhan berdiri. Itu artinya Tuhan di pihak kita. Berarti siapa yang berani melawan kita? Kalau dia ada di pihak kita. Wih, ini
luar biasa loh saudara. Coba perhatikan, bukan kita yang di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita. Tahu nggak perbedaannya? Kita di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Beda. Kalau kita di pihak Tuhan, ya memang kita yang masuk ke Dia. Tapi kalau firman ini berkata, jika Tuhan di pihak kita, beda sekali. Yaitu Tuhan yang narik kita dan kita ada di pihak Dia. Wah, ini luar biasa saudara. Nah, untuk bisa posisi kita seperti ini, Roma 8:31 cuma satu, mau nurut atau tidak, mau taat atau tidak. Cuma itu, tidak ada yang lain. Maka itu ketaatan kita kepada hukum dan perintahnya. Saya ulangi, ketaatan kita kepada hukum dan perintahnya itu menghasilkan sebuah perlindungan, sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Wih, ini sungguh-sungguh dahsyat saudara. Kalau kita mau betul-betul menghidupi firman ini, ya, sungguh dahsyat sekali Tuhan kita. Nah, jadi renungkan lagi sekali bahwa bukan Tuhan, bukan kita yang di pihak Tuhan, tapi Tuhan yang ada di pihak kita. Nah, kalau kita sudah dalam posisi seperti itu, saudara serius, tidak ada kekuatan lain ya yang bisa mengalahkan Tuhan yang ada di pihak kita. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya begini. Kalau Tuhan di pihak kita, bukan kita di pihak Tuhan. Kalimat pertama sudah jelas, Roma 8:31. Ya, saya ulangi lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau Tuhan ada di pihak kita, bukan kita di pihak Tuhan. Ayo, mau ngomong apa? Mau bicara tentang apa? Mau bicara masalah apa? Hebat bukan? Maka itu saudara, sudahlah. Kalau betul-betul Tuhan ada di pihak kita karena ketaatan kita, hasilnya itu akan luar biasa. Terima kasih Bapak. Begitu rendah hatinya Tuhan, sehingga Dia yang mau ada di pihak kita. Bukan kita yang ada di pihak Dia. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Bagaimana dampak, bagaimana hasil, bagaimana akibat ya orang-orang yang ada, yang Tuhan di pihak orang itu. Nyata sekali saudara, beda sekali. Jelas penyertaan Tuhan itu lebih nyata kalau Tuhan yang ada di pihak kita. Ya. Maka itu maaf, jangan tertuduh. Kalau saya mengatakan kalimat ini, jangan tertuduh. Ya. Oke, ada yang nulis. Jadi bukan front pembela Tuhan, tapi front dibela Tuhan. Oh, ini yang di Facebook saya ada komen begitu. Betul sekali. Ya. Karena Tuhan yang ada di pihak kita. Wah, ini pemikiran bagus juga. Oke ya saudara, maka itu jangan pernah takut. Maaf ini saya memberikan contoh ini, tapi jangan sampai ada yang saling menyalahkan. Ya sudahlah, kalau sudah terjadi ya sudah. Ya, Tuhan tetap baik buat kita semuanya. Cuma risikonya cukup berat. Kita harus menanggung risiko itu. Masih ingat gak kisah Daud? Ya, tertulis jelas dalam 2 Samuel pasal 5. Ya, dalam 2 Samuel pasal 5, 2 kali Daud menghadapi masalah yang sama, yaitu orang Filistin menyerang dia. 2 kali. Ya, yang pertama dia bertanya kepada Tuhan. Oke, supaya yang belum tahu,
bisa tahu, ini sebagai bukti kalau Tuhan di pihak kita. Ya, 2 Samuel pasal 5 mulai ayat yang ke-17. 2 Samuel 5 ayat 17. Saya akan baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Karena Daud mendengar hal itu. Nah, saya lebih suka pakai kata karena. Karena Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Logikanya, negara diserang musuh, maka presiden kepala negara harus rapat dong. Kumpulkan semua penasihat kerajaan. Logikanya begitu. Tapi ngapain pemimpin negara ini, Raja Daud ini? Ya, ngapain ke kubu pertahanan? Dia berkata begini. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Jadi musuh sudah di depan mata. Daud pemimpin negara, pemimpin kerajaan, nggak cari panglima, ngumpulkan tentara, ngitung rakyatnya, tentaranya berapa, tidak. Dia mencari Tuhan. Dia diskusi dengan Yahweh Tuhan. Maka itu kata pertama ayat 19. Bertanyalah. Saudara perhatikan. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Pelan-pelan ya, supaya kita mengerti perbedaannya. Bahwa ini bukti Tuhan ada di pihak Daud. Bukan Daud di pihak Tuhan. Bukti bahwa Daud itu mau taat. Nggak maunya sendiri. Kok bisa ada bukti itu? Pelan-pelan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini musuh sudah nyerang. Sudah jelas ada di lembah Refaim. Berarti nggak jauh dengan istana. Saudara, bisa nggak Daud berkata begini? Daud mengajak Tuhan untuk menyertainya di dalam menyerang musuh itu. Ayo renungkan kalimat ini. Bisa tidak Daud berkata, Tuhan, ayo Tuhan, sertai aku. Aku mau melawan musuh itu. Bisa nggak Daud berkata begitu? Nah saudara, sadar nggak? 90 sekian persen kira-kira. 90 sekian persen. Ini doa kita. Sebagai anak-anak Papa. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Berapa kali kita berdoa, Tuhan sertai kami. Saudara jangan anggap kalimat doa ini sepele. Ini artinya buat Tuhan besar sekali. Tuhan sertai kami. Nah, Daud tidak berdoa seperti itu. Dia bertanya. Oke, saya baca dulu pertanyaannya supaya kita semua punya. Ini ada komentar di Instagram. Di saat kita mendengar suara hati untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, suara Roh Kudus. Tapi saat mendengar suara hati untuk keluarkan duit, telinganya langsung mampet. Ini anak saya di Denpasar tuh ngomong. Oke. Nah, saudara, ayo kita belajar. Nah, kalau saudara tersinggung dengan kata-kata itu, tanya saya, nanti saya kasih nomor teleponnya. Ributlah dengan dia yang ada di Denpasar. Oke, saya ulangi lagi. Ini penting untuk membedakan. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Apa pertanyaannya? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Beda nggak dengan doa begini? Ketika Daud diserang oleh musuh, lalu Daud dengan hebatnya, dengan doa peperangannya, dengan doa yang luar biasa. Tuhan sertai kami. Ada musuh di depan kami sekarang. Oh, kami percaya kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan pasti bertindak. Maaf, setuju nggak kalau saya katakan tadi?
90% lebih gereja Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, jemaat, kalau berdoa dalam masalah, pasti doanya seperti ini. Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami untuk menghadapi masalah ini, menghadapi musuh ini. Saudara, ternyata ini doa yang salah. Maka itu tema kita hari ini, belajar untuk selalu taat. Yang artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini untuk apa saja. Maka itu Daud memposisikan diri untuk biar Tuhan yang di pihak dia, bukan dia yang di pihak Tuhan. Walaupun kita tahu Daud itu punya hubungan yang sangat dekat, bukan? Dengan Bapa di surga, luar biasa hubungannya. Tapi saudara, dia tidak menggunakan kesempatan sedekat itu hubungannya dengan Tuhan. Dengar kalimat ini, Daud tidak menggunakan kesempatan dalam hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan. Kata ini nggak bagus, tapi kita harus tahu, untuk memanfaatkan Tuhan. Dalam hal apa Daud bisa memanfaatkan Tuhan? Wih, Tuhan kan dekat dengan aku. Wah, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu kok aku ini orang yang berkenan kepada dia. Memang begitu Daud. Lihat aja dalam banyak ayat bagaimana Tuhan memuji-muji Daud, ya. Khususnya Kisah Rasul 13 ayat 22. Ketika Yahweh Tuhan sudah menemukan pengganti Saul dan dia berkata kepada Samuel, "Sam, aku sudah menemukan pengganti Saul. Seorang yang berkenan di hatiku dan seorang yang akan melakukan seluruh kehendakku." Padahal Daud belum apa-apa. Tapi Tuhan sudah memberi penilaian seperti itu. Nah, saudara bayangkan. Daud itu punya favor, punya privilege. Daud itu punya posisi kedudukan khusus di mata Tuhan. Maaf, mungkin di antara kita yang sedang belajar bersama-sama ini, belum 0,00 sekian persennya ada di antara kita yang dinilai Yahweh Tuhan seperti Daud. Daud itu khusus loh saudara. Maka itu Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya kagum kepada pernyataan Tuhan tentang Daud kepada Samuel. Seorang yang berkenan di hatiku, dan oleh dia seluruh kehendakku akan dilaksanakan. Wih, itu luar biasa. Tapi Daud tidak menggunakan kedekatan hubungan itu memanfaatkan Tuhan ketika musuh menyerang dia. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, "Yahweh, aku maju atau tidak menghadapi musuh ini?" Nah, itu kan luar biasa. Apanya yang luar biasa? Kalau Daud kumpul dengan raja-raja yang lain, kalau sekarang Daud presiden, lalu ada pertemuan KTT, konferensi tingkat tinggi, maka dia cerita kepada teman-temannya, sesama kepala negara, "Hei, waktu itu negaraku diserang loh. Lalu aku bertanya kepada Tuhan, kami ini maju atau tidak Tuhan menyerang musuh? Ayo jujur, kira-kira kalau kita ini suka kepala-kepala negara, lalu lagi kumpul kepala-kepala negara yang lain, dengar salah seorang sahabat kita kepala negara diserang musuh negaranya, lalu pakai tanya kepada Tuhan, maaf, dibully habis. Loh, negaramu diserang kok, maju saja." Saudara dengar, ini loh hebatnya Daud. Wih, luar biasa. Di mana kehebatan Daud? Dengan membaca 2 Samuel 5 ayat 19 ini. Wih, luar biasa. Ada yang komen lagi di Facebook dengan doa, "Papa, tolong kami untuk biasa mengatasi rasa panik agar selalu berharap kepada Engkau." Betul. Kepanikan itu yang membuat posisi kita jadi kacau di hadapan Tuhan. Ingat ya, tadi saya sudah katakan, Tuhan di pihak kita,
Itu artinya kita ada di posisi Tuhan berdiri. Ini luar biasa. Terima kasih Bagus Haryadi. Saya belum pernah tahu ya, maaf. Ini saudara dari mana, maaf. Tapi ini faktanya. Betapa Tuhan luar biasa menghargai Daud. Dan Daud pun begitu hebatnya menghargai Tuhan. Oke, masing-masing saudara temukan. Apa sebetulnya yang ada di dasar hati Daud? Saya ulangi, apa sebetulnya yang ada di dasar hati Daud? Yang punya hubungan segitu dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak mau memanfaatkan Tuhan. Ini luar biasa. Temukan apa yang ada di dalam dasar hati Daud, sehingga dia seperti itu. Maaf, HP saya belum silent. Ya. Saudara, ini luar biasa. Kalau kita mau belajar ya tentang Daud, sungguh-sungguh dahsyat saudara. Sungguh luar biasa, luar biasa. Yang kedua, apa motivasi Daud? Dia bertanya, aku maju atau tidak? Ini luar biasa. Nah, saya menemukan 3 hal. Alasan utama Daud minta pendapat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, aku maju atau tidak menghadapi musuh. Hal yang pertama, kita belajar. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Sangat. Dia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya dan pengalamannya mengalahkan musuh. Tidak. Dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud bertanya? Nah, ini maaf ya, jangan saudara merasa ada unsur negatif. Ya, karena begini loh. Apa bedanya kita disuruh seseorang, diperintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ya, kita hanya minta tolong kepada orang ini. Saya harap saudara mengerti kalimat ini. Bedanya di sini. Kalau Daud mengandalkan Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, lalu dia mengerjakan perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Ini pertanyaan penting. Maka risiko itu ditanggung siapa? Kalau terjadi apa-apa. Saudara, ini penting. Saya ulangi. Kalau Daud melakukan seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, kalau Daud melakukan, saya lagi sekali berkata, seperti yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh, maka risiko tanggung jawab itu kepada yang menyuruh. Betul tidak, saudara? Tanggung jawabnya kepada yang menyuruh. Ini yang saya kagum. Luar biasa. Ya, ada komen bagus, saya akan bacakan. Amin. Yang saya amat kagumi dengan Daud itu tidak sedang menjalankan aktivitas beragama, tapi bagaimana ia bergaul bersahabat dengan Bapa di surga, betul. Maka itu Tuhan jadi hidup. Karena Tuhan diberi kesempatan 100% untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, orang beragama itu kebalikan. Setelah rajin sembahyang, rajin ibadah, rajin melakukan ritual keagamaan, ya, apalagi sudah pakai persembahan sesuatu, maka orang beragama akan punya konsep kebalikan dengan Daud. Apa konsep orang beragama? Maaf, ada kesan, ya, ada image, ada sikap. Nah, aku kan sudah berdoa pagi, aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah rajin ikut ibadah, aku sudah baca Alkitab,
Dan agama apa saja di dunia, setelah umatnya dari agama itu melakukan semua ritual yang diminta oleh Tuhan mereka, saudara, ada kejahatan loh di dalam hati semua umat beragama. Karena sudah merasa melakukan ini, melakukan itu, memberi ini, memberi itu, buat ini, buat itu untuk Tuhannya. Ini loh jahatnya umat beragama. Maka umat beragama itu merasa punya hak untuk ngatur Tuhan. Karena aku sudah buat semua yang dia minta. Ini jahat sekali. Maaf saya berkata ini. Coba yang baru sadar sekarang, mikir. Maka itu ketika banyak pendeta khotbah soal perpuluhan, beri saudara, beri. Tapi motivasinya, oh setelah aku beri perpuluhan ini dengan rutin, rajin, dan taat, maka aku punya hak untuk dapat apa-apa yang Tuhan janjikan. Ini kan kurang ajar. Lebih kurang ajarnya lagi, karena khotbah-khotbah pendeta yang mata duitan dan khotbah yang ngawur itu muncul begini. Saya ketemu orang-orang kaya, orang-orang yang sudah rajin memberi perpuluhan. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung, ya itu orangnya. Ayo bertobat. Begini orang-orang yang diajar salah dalam memberi perpuluhan. Begitu dia sudah taat, 10% dari penghasilannya itu diberikan kepada Tuhan. Maaf, ini jahatnya khotbah perpuluhan yang salah. Maka orang yang duitnya banyak itu, asal sudah memberi 10% kepada Tuhan, maka orang itu punya perasaan yang 90% ini hakku. Tuhan jangan urus ya. Yang 90% Tuhan jangan ikut campur ya. Itu terserah aku. Mau gunakan untuk apa saja, itu hakku. Saya kaget saudara pertama kali diberi mengerti oleh Roh Kudus bagaimana dampaknya khotbah yang salah tentang perpuluhan. Begitu ada orang yang merasa sadar sudah memberikan 10%-nya, maka dia nggak merasa salah untuk menggunakan yang 90%. Karena orang ini dengar khotbah yang salah, Tuhan sudah bungkam dan tutup mulut. Karena aku sudah beri dia, sudah suap dia yang 10%. Maka Tuhan tidak boleh nyampuri aku kalau aku mau apa-apa dengan yang 90%. Wih, ini jahat sekali. Ngeri nggak saudara? Nah, Daud tidak menggunakan hak itu. Maka itu terima kasih yang komen tadi. Orang beragama itu orang yang jahat, yang suka ngatur Tuhan. Asal dia sudah merasa bahwa aku sudah melakukan semua ritual dan semua hal yang diminta Tuhanku, lalu aku bisa semau-maunya. Wih, jahat sekali. Saudara, ini yang kita harus ketahui dalam konsep dan prinsip yang luar biasa. Jadi hal yang kedua, Daud tidak menggunakan hubungan kedekatan dengan Tuhan semau-maunya. Maka itu dia bertanya, artinya apa? Nah ini loh. Apa saja yang Tuhan katakan kepadaku, yang dia jawab karena aku bertanya, maka kalau aku mengalami apa saja, aku percaya yang merintah aku, yang akan bertanggung jawab. Ini, saya beri contoh begini ya saudara. Tidak semua kita sudah jadi orang tua, tapi semua kita pasti ngerti konsep ini. Konsep apa itu? Satu kali anak kita memaksa, oh sampai ribut, minta ini, minta itu. Padahal kita sebagai orang tua sudah bilang jangan. Tapi anak ini ngotot. Ya udah, kita berikan dengan konsep. Kalau terjadi apa-apa yang nggak baik, jangan salahkan papa mama ya. Karena papa mama sudah bilang jangan. Ya, aku tanggung jawab. Namanya anak, emosi. Saudara, setelah sekian waktu, ternyata betul. Yang dipilih oleh anak ini salah. Nah, rasa enak nggak? Kalau
anak ini minta pertanggungan jawab papa mamanya. Ayo jawab, merasa enak enggak? Ya tidak dong. Dari awal papa mama sudah bilang jangan. Nah seperti itu. Ini yang luar biasa saudara. Tentang Daud bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga. Kenapa dia bertanya kepada Tuhan? Saudara, ini yang saya kagum. Daud percaya Yahweh Tuhannya itu lebih hebat, lebih cerdik, lebih pintar, lebih semuanya lah daripada Daud. Maka itu dia bertanya. Nah, saudara, ini yang menarik sekali. Masih 2 Samuel 5 ayat yang ke-19, saya baca lagi. Bertanyalah Daud kepada Yahweh, apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Nah, karena dia bertanya, baca firman ini. Yahweh menjawab. Ya, saya ulangi. Yahweh menjawab Daud, majulah. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow, pasti. Terima kasih Bapak. Saudara, inilah yang kita pelajari hari ini. Tema kita adalah belajar untuk selalu taat. Tadi pagi anak saya diskusi dengan saya. Karena dia tahu bagaimana model pelayanan yang kami kerjakan di Nabire. Termasuk ya berapa properti ya yang sudah dibeli oleh yayasan yang di Nabire. Terus anak saya tanya gini, jadi Papa ini termasuk beli tanah semuanya itu Roh Kudus yang nyuruh? Iya. Nah saya jawab, kenapa harus Roh Kudus yang nyuruh? Ya berarti kalau dia nyuruh, yang punya duit kan dia, tanggung jawab dia. Nah kalau Papa yang minta, Tuhan aku mau beli itu, Tuhan bilang ya terserah kamu. Papa yang setengah mati, saya yang setengah mati untuk cari duitnya. Tidak. Saudara, luar biasa. Ini caranya. Contoh minggu yang lalu, ya, atau 2 minggu yang lalu. Nah, ketua yayasan kami, Pak Edo, itu memberi kabar. Ada, ya, salah seorang guru kami dan ibunya itu pengasuh asrama kami selama 20 sekian tahun. Tapi sudah dipanggil Tuhan berapa waktu yang lalu. Nah, mereka punya tanah 2 hektar lebih. Mau dijual. Nah, pasti kontaknya ke kami. Apalagi pesan almarhumah mamanya ini supaya tetap dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, memang mahal harganya dan itu wajar. Nah, apalagi ini keluarga kami sendiri, bukan? Nggak mungkin kami akan tawar. Toh kami tahu keperluan mereka. Tapi uang sebesar itu kami nggak ada. Nah, kita bertanya, Tuhan bagaimana? Ya ambil saja, toh saling memberkati. Oke. Nah, otomatis mikir uangnya. Akhirnya kami datang ya kepada anak dari yang meninggal ini. Luar biasa, kami belum tahu jalan keluarnya bagaimana. Ternyata karena anak ini juga tim kami tahu keadaan keuangan kami. Dia bilang gini, ya saya nggak minta dibayar uang. Loh, seperti pesan almarhum mama. Kami ada tanah agak di dalam kota Nabire. Kami mau buat rumah untuk kami tinggal karena anaknya 4, ya guru ini. Juga supaya nanti ada uang masuk terus, tanahnya cukup luas di dalam kota, tapi nggak seluas karena ini dijual ini 2 hektar lebih, saudara. Nah, kami ingin bangun rumah sewa berapa petak. Oh iya, jadi begini saja caranya bayar. Bangunkan kami rumah. Wah, buat kami ini jalan keluar. Jadi kami bisa nyicil, ya. Apalagi kami ada 2 toko bahan bangunan di Nabire, yang milik pengusaha, satu dari Surabaya, satu dari Nabire. Nah, toko bahan bangunan ini yang seringkali, ya istilahnya kalau kami mau bangun apa-apa, kami ngebon dulu. Bahan ini, bahan itu. Nanti berapa waktu dihitung berapa. Nah, baru saling kerjasama.
Ngerti ya? Ini luar biasa cara Tuhan. Begitu guru ini menawarkan cara itu, yang kami nggak mikir tadinya. Nah ini loh contoh. Kalau Tuhan yang menyuruh, berarti dia yang bertanggung jawab. Maka itu belajarlah taat untuk apa saja. Pasti Tuhan menjawab kalau kita bertanya kepada dia. Oh terima kasih Papa, terima kasih. Dan betul, akhirnya Daud maju dan menang. Karena tanggung jawabnya pada yang nyuruh. Kita hanya pelaksana. Ngerti nggak konsep ini saudara? Udah ya? Selesai. Israel menang, Filistin kalah. Tapi yang namanya musuh tidak pernah menyerah kalah. Ya, kepada Tuhan Yesus saja setan berani seenaknya kok. Ya, saya baca dulu. Ya, Lukas pasal 3. Ya, Lukas pasal 3. Kita melihat ayat ini. Lukas pasal 3. Bentar ya. Lukas pasal 3. Oh, pasal 4. Maaf, saya salah. Ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Maafkan, saya salah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ini kepada Tuhan Yesus loh saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus. Dan ini kurang ajarnya si pencoba. Dan menunggu waktu yang baik. Nah, kalau kepada Tuhan Yesus si pencoba berani seperti itu, apalagi kepada kita. Betul tidak saudara? Wah, lebih kurang ajar lagi. Oke. Kembali ke 2 Samuel pasal 5. Ayat yang ke-23. 22. Kita nggak tahu kapan, ya, berapa lama waktu jarak penyerangan pertama dan Daud menang, Filistin kalah, sampai penyerangan yang berikut. Kita nggak tahu. Oh, bentar. Tapi tertulis. Ya. Saya baca komentar di Facebook. Wow, keren sekali hidup bersama Roh Kudus. Kesaksian hidup Pak Pendeta itu juga pelajaran buat saya. Sebab kalau Tuhan yang menyuruh, dia yang bertanggung jawab. Betul. Ini yang kita harus tahu. Sikap ini karena kita taat. Ayat 22. 2 Samuel 5. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Memencar di lembah Refaim. Ya, maju lagi nih. Setelah kalah berapa waktu yang lalu. Maka ini yang luar biasa. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh. Saudara, saya pakai istilah kita manusia. Semua kita pasti pernah punya pengalaman yang hebat-hebat. Saya ulangi, semua kita pasti pernah punya pengalaman yang hebat-hebat berjalan bersama Tuhan. Nah, suatu hari kita menghadapi masalah. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan jawaban dari Tuhan kita. Diberi cara begini. Woi, selesai masalahnya. Senang bukan? Berapa waktu kemudian masalah yang sama datang lagi. Ini manusia loh. Biasanya ya. Saya bilang biasanya, jadi nggak semua. Masalah ini datang lagi. Wajar nggak? Kalau kita langsung hadapi dengan cara yang sama, yang berapa waktu yang lalu masalah ini datang, dan kita diberitahu Tuhan caranya begini, dan puji Tuhan masalah itu selesai. Wajar kalau kita menghadapi dengan cara yang sama, karena masalahnya sama. Tapi hari ini kita belajar. Tidak begitu dengan Raja Daud. Tidak. Dia mencari Tuhan lagi. Dia bersekutu dengan Yahweh Tuhan lagi.
Dan dia bertanya, ini musuh yang sama, yang berapa waktu yang lalu dia sudah menang menghadapinya. Dia bertanya. Saudara, luar biasa. Apa jawaban Tuhan? Masih ayat 23. Saya ulangi lagi, 2 Samuel 5, 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan ia menjawab. Wah, jawabannya luar biasa. Janganlah maju. Lah, ini bagaimana ini? Dihadapi musuh, kok nggak boleh maju? Janganlah maju. Tetapi, buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Ya, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau, pohon morbei, istilah lain. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Yahweh telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Luar biasa. Ada strategi perang yang unik. Uniknya dari mana? Musuh kok diserang dari belakang. Ayo, ini model perang apa? Ternyata ini cara yang dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kita. Oh, terima kasih Papa, terima kasih. Saudara, simpan ya kalimat ini. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, dan ada sekian banyak mujizat yang Papa di surga kerjakan. Lagi sekali dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan dibuat kagum. Ini konsep penting dalam hidup kita. Jangan pernah ya mengulangi cara yang sama untuk kita pakai lagi di peristiwa yang berikut. Maka itu kita kagum dari seluruh mujizat, seluruh perbuatan ajaib Tuhan kita, ya, yang tercatat di seluruh Alkitab. Hebat-hebat loh perbuatan ajaib Tuhan. Ternyata tidak ada satupun. Ini yang luar biasa. Tidak ada satupun yang Roh Kudus kerjakan dengan cara yang sama untuk kedua kali. Wow, ini dahsyat sekali. Saya ulangi saudara, ternyata Tuhan tidak pernah melakukan mujizat untuk kedua kali dengan cara yang sama. Tidak. Wih, ini luar biasa. Nah, saya belajar salah satu alasan Tuhan. Ternyata memang ini ilmu perang atau strategi perang yang dipakai sampai hari ini oleh semua negara yang dulu kerajaan-kerajaan di dunia sampai hari ini. Saudara perhatikan. Tidak pernah ada sebuah negara yang pernah perang dengan negara lain dengan suatu cara, lalu dia perang lagi yang berikut, lalu pakai cara yang sama. Enggak mungkin. Dalam ilmu perang ini kegoblokan yang paling goblok. Loh kenapa? Kalau pakai cara yang sama, musuh sudah tahu. Oh, pakai cara yang itu lagi. Betul tidak? Ini ada komen di Instagram, saya baca. Betul juga. Tuhan kita sangat kreatif. Dahsyat Tuhan kita. Betul. Nah, itulah kuasa Roh Kudus. Jadi, dalam ilmu perang, strategi perang, tidak ada antar negara yang pernah menang dengan satu cara dan dia pakai lagi dengan cara yang sama untuk menghadapi negara yang sama. Nggak mungkin. Ternyata seperti itu Papa kita mengajari kita menghadapi masalah dalam hidup. Selalu taat karena dia yang paling tahu strategi apa untuk menghadapi musuh itu. Wah, waktu saya dapat pengertian ini, keren juga ini Papa di surga. Luar biasa caranya. Terima kasih Papa. Papa nggak pernah kehabisan cara. Dari Medan ada yang komen, keren cara-cara Tuhan. Betul. Selalu beda-beda.
Maka itu ini strategi Daud. Menunggu Tuhan mau pakai cara apa. Nah, ayat penting ayat 25. Saudara, 2 Samuel 5. Ini yang penting. Begini. 2 Samuel 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepadanya. Nah, firman ini, sikap Daud ini yang harus kita selalu pakai dalam hidup kita. Dan saudara dan saya harus berbuat demikian seperti yang diperintahkan Yahweh kepada kita. Maka, nah kata maka ini adalah result, hasil dari kita berbuat segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada kita. Maka ia memukul kalah. Maka kita akan memukul kalah persoalan-persoalan kita. Hanya karena taat. Nah, kita akan belajar satu sikap Simon yang menjadi Petrus. Maka itu saya nggak suka nama Petrus. Ya, nama maaf yang sudah punya nama Petrus jangan diganti. Mahal urusannya ke pengadilan, balik nama, ganti nama. Petrus ini, aduh, betul-betul nama yang saya nggak suka, maaf ya. Lagi sekali jangan tersinggung, yang sudah terlanjur punya nama Petrus. Lukas pasal 5. Ini penting sekali untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Lukas pasal yang ke-5. Masih ingatnya hari itu Simon yang dipinjam perahunya oleh Tuhan Yesus untuk pelayanan. Dan Tuhan Yesus tahu nggak dapat apa-apa. Terus dia menyuruh Simon, ya, ayat yang ke-4, ya, ayat 4 Lukas 5. Setelah selesai berbicara, selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lihat reaksi Simon. Ayat yang ke-5. Simon menjawab, Guru, ya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kalau saya pakai istilah, sepanjang malam, Guru, kami sudah mengaduk-aduk danau ini. Sudah mengaduk-aduk. Ya, ada komentar di Instagram. Karena roh jahat pun punya banyak strategi juga, maka perlu bergantung pada Tuhan. Karena dia yang tahu bagaimana kita harus menghadapinya, ya Pak. Betul. Ini luar biasa. Betul, setan pun punya strategi. Kita harus tahu itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi Simon ini membantah. Sudah sepanjang malam kami mengaduk-aduk danau ini. Ada komen bagus lagi saya baca di Facebook. Inilah pewahyuan baru. Cara Bapa di surga tidak sama dalam menolong kita. Betul. Selalu buat surprise dan tidak membosankan. Amin. Ibadah yang membosankan bukan cara dari Roh Kudus. Betul sekali. Maka itu dengan adanya COVID-19 semua ditutup. Ibadah bukan cuma ibadah gereja Kristen, semua agama mengalami revolusi selama COVID-19 ini. Betul ya? Nah, saya lanjutkan. Simon ini, maaf ya kalau saya berkata, aduh, orang yang gak sopan sama sekali. Dia akan ngomong, semalam-malaman kami sudah mengaduk-aduk danau ini untuk menangkap ikan. Ya, ayat yang ke-5.
Kami tidak menangkap apa-apa. Nah ini loh. Saudara garis bawahi kalimat ini. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pernah Roh Kudus ajari. Saya pertama kali diajari Roh Kudus kalimat ini, saya bilang, maka itu saya nggak suka pakai nama Simon atau nama Petrus, jangan tersinggung ya. Ini orang ini kurang ajar betul. Saudara perhatikan kalimat terakhir ayat 5 ya. Saya ulangi dah ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan hasilnya, dan setelah mereka melakukannya, sama enggak dengan 2 Samuel 5 ayat 25 tadi. Dan Daud berbuat demikian seperti yang difirmankan kepada Daud dari Yahweh Tuhannya. Simon juga buat yang sama. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, surprise. Ada kata surprise tadi di komen di Facebook. Surprise. Apa surprise-nya? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Haleluya. Ini yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Yudi Mandal, maaf Koden lupa siapa ini. Ya. Saudara dengar. Mujizat terjadi karena ada perintah, tebarkan jalamu. Nah saudara, mengapa Simon menggunakan kalimat dan karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukan juga. Itu ada 2 alasan di hati Simon. 1, begini loh. Engkau kan tukang kayu. Aku ini nelayan sejak lahir. Bagaimana tukang kayu bisa memberi nasihat kepada nelayan? Itu sama dengan tukang jahit memberi nasihat kuli bangunan atau tukang bangunan. Atau tukang emas memberi nasihat kepada, apa contohnya, petani. Nggak nyambung. Nah ini yang pertama yang Simon katakan. Karena Engkau menyuruhnya. Karena buat kami nelayan nggak mungkin nangkap ikan ketika sudah terik matahari seperti ini. Ikannya nggak ada. Karena Engkau menyuruhnya. Jadi Simon nggak percaya. Tapi yang paling kurang ajar motivasi keduanya. Ya, saudara, perhatikan lagi ya kalimat ayat 5 bagian terakhir. Ya. Setelah Simon berkata nggak dapat apa-apa semalam-malaman, sudah mengaduk-ngaduk danau itu. Ya, kalimat terakhir ayat 5 ini penting jadi pelajaran. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, dari sini saya belajar taat kepada Tuhan. Bukan kita yang di pihak Tuhan, tapi Tuhan di pihak kita. Jadi mengerjakan apa saja yang Tuhan suruh, maka yang bertanggung jawab itu Tuhan, bukan kita. Woi, ini luar biasa. Karena Engkau menyuruhnya, aku melakukan. Begini kurang ajarnya Simon. Karena dia pengalaman nelayan. Jadi gini ya guru, kalau sampai aku sudah melakukannya untuk menebarkan jala di tengah matahari, di tengah terik matahari ini, karena Engkau menyuruhnya. Kalau perlu Simon berkata, hei rekan-rekanku para nelayan, dengar ya, kita diperintah oleh tukang kayu ini. Di tengah terang benderang matahari seperti ini, kita disuruh menebarkan jala. Karena dia menyuruhnya. Maka kalau kita nggak dapat apa-apa, yang salah bukan kita loh. Yang salah dia. Lah ini kan kurang ajar saudara. Ngerti nggak maksud ini? Waktu Roh Kudus menerangkan itu saya tertawa. Ampun Simon. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus nggak tersinggung. Karena Engkau menyuruhnya. Engkau menyuruhnya. Maka ada mujizat saudara.
Tuhan bertanggung jawab. Hari itu Simon keberkatan luar biasa bersama teman-temannya, sehingga jala mereka koyak karena ikan mereka tangkap lebih daripada kapasitas jala itu. Inilah hasil ketaatan kita. Saya akan akhiri dengan 3 konsep. Kenapa sih kita harus taat? Kenapa? 1, sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dalam hal intelektual, kejeniusan, pengalaman, dalam hal apa saja yang namanya manusia ini. Sejam setelah ini, kita nggak tahu akan terjadi apa dalam hidup kita. Maka itu kita harus berani menyerahkan hidup kita kepada Dia yang sangat tahu dan paling tahu akan hidup kita setelah ini. Betul? Maka itu jangan berkata tahun depan, kejauhan, kita nggak tahu, bulan depan, aduh masih terlalu jauh, seminggu, nggak tahu. Sejam setelah ini kita juga nggak tahu terjadi apa dengan hidup kita. Maka itu saudara, penting sekali dalam hidup ini kita menggunakan prinsip ini, yaitu ayo kita memberi kesempatan kepada Tuhan yang tahu untuk ngatur hidup kita. Ini keuntungan yang pertama, kita taat dan harus nurut, karena kita nggak tahu di depan itu ada apa, kita nggak tahu. Tuhan yang paling tahu. Hal kedua, kenapa kita nurut? Ini penting. Antara kita dengan musuh kita, setan, ya dengar, antara kita dengan mereka, siapa yang perlu istirahat? Saya nggak bilang perlu tidur, kalau perlu tidur kejauhan. Istirahat. Ayo, siapa? Ya jelas manusia yang perlu istirahat. Setan nggak pernah kenal capek, itu nggak ada di hidup mereka. Setan nggak pernah tahu istirahat itu apa. Berarti selama mereka hidup, mereka nggak pernah istirahat 1 detik pun tidak. Apalagi 1 menit, tidak. Saya naikkan. Berarti setan pernah tahu nggak yang namanya tidur? Nggak tahu. Kita ini nggak cuma perlu istirahat, tapi kita ini perlu tidur. Saya bedakan, saudara. Tidur dan istirahat itu saya bedakan. Nah, semua kita tahu perbedaannya. Nah, bayangkan kalau setan itu nggak pernah tahu, nggak pernah perlu istirahat, apalagi tidur. Lah kita ini perlu. Ngomonglah, istirahat 20 menit atau 10 menit. Asal rileks sedikit. Saudara sadar nggak? Dalam waktu yang 10 menit kita istirahat, setan itu sudah ngerjakan berapa banyak hal besar. Ngerti maksud ini? Maka itu ketaatan itu penting. Untuk mendengar instruksi, saya pakai cara teori perang. Di dalam peperangan, bukan cuma mengandalkan senjata, nggak cuma mengandalkan pengalaman, awas. Dalam ilmu perang yang wajib mutlak dikerjakan adalah ketaatan prajurit kepada komandan. Maka itu satu-satunya kemenangan dalam perang. Komandan dan prajurit dan jenderal tidak boleh putus komunikasi. Kalau putus habis sudah. Tolong dicatat ilmu perang ini. Komandan kita Yesus Kristus Tuhan terus memberi instruksi di dalam peperangan yang maha dahsyat di akhir zaman ini. Nah, di dalam ilmu perang itu, maka komandan kita memberi instruksi. Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu kalau setan gak perlu istirahat, kita perlu istirahat. Dengarkan perintah komandan kita. Waktu kita istirahat, sebelum istirahat harus buat apa? Maka itu selalu ada kata-kata berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Selalu sadar. Musuhmu itu selalu sadar. Wih, ini luar biasa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Ya, saya mau bacakan itu.
sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9. Ayo kita perhatikan firman ini, ya, supaya kita nggak kalah lagi oleh si kunyuk itu, oleh si pembohong dan penipu itu. Lawanlah, ayat 8 dulu. Sadarlah, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini ketaatan. Lawan kita iblis keliling-keliling, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Nah, kita perlu istirahat. Yang ketiga, kenapa kita taat? Ini yang paling penting. Ini kemutlakan kita untuk taat. Yang ketiga, sehebat apa senjata peperangan rohani kita yang terdaftar di Efesus pasal 6 mulai ayat 10 sampai 17, ya. Sehebat apa yang terdaftar di Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Tapi tanpa ketaatan, senjata itu nggak ada artinya. Loh, kok bisa? Ini dia. Antara kita dengan musuh kita. Betul, ada komen. Lawanlah, sebab setan nggak gigit, tapi menelan. Oh ya, betul. Jadi langsung diuntal, orang Jawa bilang. Kalau digigit masih bisa melawan, saudara. Tapi kalau ditelan, habis langsung. Dengar, antara kita dengan mereka. Ini ketaatan mutlak kita. Antara kita dengan mereka. Ya, sehebat apa persenjataan kita, sehebat apa kita doa puasa, doa pagi, doa siang, doa malam, sehebat apa kita doa keliling, sehebat apa. Dengarkan ini. Siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa? Ini pertanyaan penting. Saya masih ingat bulan Mei tahun 85, prinsip ketaatan ini Roh Kudus ajarkan kepada saya. Dengar ya. Yang belum pernah tahu, ya, karena saya pernah sharing ini di komunitas Sungai Kehidupan ini. Dalam peperangan kita dengan musuh kita, siapa yang bisa melihat siapa dan siapa yang nggak bisa melihat siapa? Ini pertanyaan penting, saudara. Ya, siapa bisa melihat siapa, siapa nggak bisa melihat siapa? Mengerti nggak maksudnya? Nah, dalam peperangan ini, siapa yang pasti kalah? Pasti loh, nggak pakai ragu-ragu. Berarti yang bisa melihat terhadap yang nggak bisa melihat. Oke, supaya saudara nggak bingung. Kita nggak pernah bisa lihat musuh kita. Sampai hari ini pun. Kita tidak pernah bisa melihat setan. Enggak. Tapi mereka bisa melihat kita. Habis. Setan itu enggak perlu pasang CCTV untuk melihat, memonitor, untuk mengikuti kita. Enggak perlu. Nah, saudara bayangkan. Peperangan model begini. Ya pasti kita yang pasti kalah. Karena kita nggak bisa ngelihat mereka. Mereka itu ngelihat kita habis. Sama seperti pandemi COVID-19 ini. Kita nggak bisa ngelihat virus COVID itu loh. Tapi mereka melihat kita. Kemana kita pergi mereka ada. Kita nggak tahu dari sebelah mana nyerangnya. Maka itu saudara. Ini kita harus sadar. Betapa kita perlu taat kepada Tuhan kita. Karena kita nggak tahu. Kita nggak bisa ngelihat mereka. Betul ya? Nah, jadi setelah kita tahu banyak hal ini. Tetap berani nggak taat. Habis kita. Habis. Oh, terima kasih Papa. Engkau mengajari kami untuk taat. Iya. Maka itu kunci mujizat. Dan kunci kemenangan semua orang-orang percaya itu pada ketaatan mutlak. Saya ulangi,
pada ketaatan mutlak. Puji Tuhan untuk itu. Terima kasih ada Roh Kudus yang menuntun, memimpin, membimbing kita. Nah, ketaatan kita berasal dari Dia. Dia akan perintahkan kita. Terima kasih Bapak untuk itu semuanya. Jadi rugi loh nggak taat. Bukan cuma rugi, ya. Kalau nggak taat itu berbahaya, ya. Karena kita pasti bisa kalah dalam peperangan ini. Terima kasih kepada Roh Kudus. Terima kasih kepada Bapa di surga yang sabar menghadapi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku firman. Dan kita harus belajar taat mulai hari ini. Mendengarkan Dia. Jangan dengarkan suara otak kita, suara pikiran kita. Jangan dengarkan suara-suara hoax, suara-suara yang salah. Jangan. Ayo dengarkan suara Tuhan yang selalu menyampaikan kebenaran kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah pelaku firman. Haleluya. Puji Tuhan untuk semua hal yang Bapa sediakan. Berkat-berkat-Nya yang luar biasa untuk kita.